Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Kang Ahmad Kistunebi yang akan membahas seputar Palestina yang sudah dijajah oleh Zionis 1 tahun ke belakang. Bagaimana pendapatnya, dan kita akan dengarkan dari Kang Ahmad Kistunebi. Kang Ahmad. Siap. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kistunebi. Ya, menarik ya pertanyaannya. Sebenarnya Palestina itu dijajah bukan 1 tahun ini ya. 1 tahun ini adalah pembalasan dari Hamas kepada Israel. Nah, kenapa seorang Israel yang negara adidaya itu bisa kewalahan ketika 7 Oktober diserang habis-habisan oleh Hamas? Itu terjadi karena keimanan seorang Hamas. Dan kita bisa mengetahui bahwa Israel yang dikatakan adalah sebagai negara adidaya dan pasukannya sangat luar biasa kuat dengan fasilitas yang diberikan oleh Amerika yang sangat begitu canggih, tapi bisa kecolongan oleh Hamas pada waktu 7 Oktober kemarin ya, tahun 2023 maksudnya. Nah, kalau kita narik panjang kepada sejarahnya ya, kita dapat diketahui bahwa umat Islam pada waktu itu adalah Palestina itu dikuasai oleh umat Islam. Pertama diserahkan kepada Umar bin Khattab ya. Nah, setelah itu dikuasai lagi oleh tentara Salib, kemudian dikuasai lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai kepada Utsmaniyah, dan terakhir runtuh juga ketika Utsmaniyah itu oleh Yahudi. Nah, ketika kita sudah menarik panjang itu, kita juga dapat kesimpulan bahwa umat Islam pada waktu zaman dari dulu itu tidak pernah ada yang namanya perpecahan pada waktu itu. 3 agama bisa hidup di Palestina. Tapi ketika ada Israel datang sebagai penjajah mencaplok negerinya, negeri Palestina, apa yang terjadi? Umat Islam dibantai. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita sudah tahu bahwa tabiat orang-orang kafir itu tidak akan pernah ikut kepada umat Islam sampai umat Islam itu mengikuti milah-milah mereka. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tabi'a millatahum. Nah, itu dalilnya. Nah, kita juga sudah jelas bahwa yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Orang Yahudi itu akan memadamkan cahaya Allah dengan afwahihim. Afwahihim itu jamak, dengan Facebook mereka, dengan Twitter mereka, dengan Instagram mereka akan memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan cahayanya walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Makanya ketika kita sudah sadar umat Islam sudah melek bahwa Palestina ini sedang dijajah, ini bukan membahas tentang keagamaan lagi, tetapi tentang kemanusiaan. Orang yang mempunyai hati nurani pasti tidak akan menerima penjajahan ini. Bagaimana mungkin kita mempunyai rumah, terus ada orang yang ngekos kepada kita, terus orang yang ngekos ke kita itu mengambil rumah itu, dan orang yang punya rumahnya malah dijajah, malah disekap, hartanya diambil, terus dibunuh orang-orangnya. Bagaimana mungkin nurani seorang manusia bisa terima itu? Makanya terjadi gelombang besar di Amerika Serikat, dan sekarang juga kita harus keluarkan jari kita untuk berjihad. Berjihad kita jangan pakai kekerasan. Kita dengan pemikiran, dengan handphone kita, dengan jari-jari kita, mari kita sebarkan kepada seluruh dunia dakwah tentang Islam, dakwah tentang Palestina ini sedang dijajah. Maka ketika kita sudah berjihad dengan apa yang kita bisa, itu akan menjadi hujah. Tapi satu-satunya solusinya itu bukan seperti itu, karena ini tentang sistem. Karena Israel tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada Amerika, dan Amerika itu sebagai negara adidaya yang menguasai seluruh dunia dengan sistem kapitalismenya. Nah, sistem kapitalisme ini ya yang seharusnya kita berantas dan ganti dengan syariah Islam, dengan sistem Islam. Nah, satu-satunya solusi yang bisa memerdekakan Palestina, bahkan nanti di akhir zaman akan memerdekakan Roma, adalah Islam. Dan satu-satunya jalan untuk memerdekakan semua manusia dan umat Islam agar tidak terpuruk lagi adalah Islam. Ya, ketika syariat Islam sudah menjadi sebuah aturan dalam suatu negara, maka negara itu akan mengajak dan mendakwahkan kepada negara-negara yang lainnya dengan jihad dan dengan dakwah. Ketika sudah terjadi negara Islam, maka Palestina akan bisa dibebaskan, dimerdekakan, dan janji Allah akan
capai gitu. Tentu mau sama siapa lagi kalau bukan sama kita selaku generasi muda yang saat ini sedang mengalami krisis ini. Makanya marilah kita kembali kepada aturan yang sudah menjadi aturan yang seharusnya mengatur bumi ini, sudah menjadi manual prosedur dari ciptaan bumi ini, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Marilah kita kembali lagi kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini Islam. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Masya Allah, cukup jelas ya jawaban dari Kang Ahmad Kitsunebi tentang bagaimana solusi Palestina saat ini. Nanti kita bisa bertemu lagi di channel selanjutnya ya. Saya Ahmad Kitsunebi dan ini Surya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.